قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini jamaah Nur Al-Fatah yang tergabung dalam kloter 8 keberangkatan tanggal 6 September akan melaksanakan keberangkatan menuju ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh dalam rangka umroh Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kelancaran, kebaikan dan keberkahan, khususnya seluruh jamaah senantiasa sehat, mendapatkan banyak hikmah dalam perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, hari ini langkah-langkah para tamu Allah dimulai. Dari tanah air tercinta, mereka berangkat menuju tanah suci, memenuhi panggilan ilahi untuk beribadah umroh. Wajah-wajah penuh harapan dan doa terlukis di setiap jamaah, meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran demi meraih keberkahan di tanah suci. Perjalanan pertama dimulai di kota Madinah, kota yang penuh cahaya dan kedamaian. Disinilah Rasulullah membangun peradaban Islam yang agung. Dan disinilah para jamaah akan menapaki jejak perjuangan beliau. Ziarah di sekitar Masjid Nabawi menjadi momen penuh makna bagi para jamaah. Di tempat yang penuh sejarah ini, mereka mengenang perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang membela agama Allah dengan sepenuh hati. Ziarah di sekitar Masjid Nabawi membawa jamaah menyaksikan langsung suasana kota Madinah yang penuh sejarah dan kedamaian. Setiap sudutnya mengingatkan pada perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan Islam. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي. Perjalanan ziarah kali ini menuju Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Alhamdulillah pagi ini jamaah Nur Al-Fatah yang tergabung dalam kloter 8 keberangkatan tanggal 6 September 2025 yang merupakan umroh Maulid, program Maulid, kita ajak berziarah ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan Allah ridhoi mendapatkan nilai pahala umroh. Jamaah Nur Al-Fatah. Di tempat penuh sejarah ini, jamaah merasakan suasana yang begitu tenang dan penuh keberkahan. Melaksanakan sholat di Masjid Quba diyakini memiliki keutamaan besar, menjadi kesempatan istimewa untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya alhamdulillah saat ini kita berada di kebun kurma di kota Madinah bersama jamaah Nur Al-Fatah kloter 8. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan bisa tertawa-tawa bahagia. Ibadah harus selalu bahagia karena kita adalah calon penghuni surga. Amin. Jamaah Nur Al-Fatah. Jamaah Nur Al-Fatah. Perjalanan di Madinah tidak lengkap tanpa singgah ke pasar kurma. Di sini, jamaah menikmati suasana khas kota suci dengan beragam pilihan kurma yang segar dan berkualitas. Selain sebagai buah yang penuh manfaat, kurma juga menjadi oleh-oleh yang istimewa.
أنا عشت بك إحساس. Nah, sekarang ini berada di Jabal Uhud. Insya Allah kita akan berziarah ke Syuhada Uhud. Mudah-mudahan bisa mengambil itibar hikmah, toladan dari para syuhada Uhud, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan, dikumpulkan di Jannatul Na'im. في بعد كده جاء Ziarah ke makam para syuhada Uhud menjadi momen penuh haru dan hikmah. Di tempat inilah para sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang Uhud dimakamkan dengan penuh kemuliaan. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل أوقاتي ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا Dari Madinah, حياتي perjalanan dilanjutkan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan hati berdebar penuh rindu, para jamaah bersiap menunaikan rangkaian ibadah suci di hadapan Ka'bah, rumah Allah yang selalu dirindukan. Langkah demi langkah dilanjutkan dengan melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sambil memanjatkan doa-doa terbaik. Suasana khusyuk menyelimuti setiap hati larut dalam rasa syukur, rindu, dan harapan akan ampunan Allah. وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين Di depan Ka'bah, rumah Allah yang penuh kemuliaan, jamaah larut dalam doa. Setiap doa yang terucap adalah cermin kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Disinilah tempat di mana banyak doa diijabah. Jamaah memohon ampunan, kesehatan, dan keselamatan. Setelah menunaikan tawaf, ibadah dilanjutkan dengan sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Inilah jejak perjuangan Siti Hajar yang berlari dengan penuh harap mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Nur Al-Fatah Kloter 8 kita ada ziarah ke Taif. Saat ini kita berada di Telefrik. Ini bersama Pak Kiai Sugiarto. Naik Telefrik ya Pak Kiai? Ya, alhamdulillah. Perjalanan berlanjut menuju kota Taif, sebuah kota indah yang terletak di pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan menawan. Taif dikenal sebagai kota bersejarah, tempat Rasulullah pernah berdakwah. Suasana penuh keceriaan terasa ketika jamaah berkesempatan naik kereta gantung. Dari atas ketinggian, pemandangan indah terbentang luas, memperlihatkan keagungan ciptaan Allah yang menakjubkan. Kita jamaah Kloter 8 berada di penyulingan parfum Tuyuh di kota Taif. Alhamdulillah, baunya ibu-ibu wangi-wangi semua. Padahal belum tuh ya. Alhamdulillah, setelah kenyang kita wangi-wangi. Masya Allah. Perjalanan di kota Taif semakin berkesan dengan kunjungan ke penyulingan parfum, tempat khas yang terkenal dengan aroma mawar dan minyak wangi.
Di Thaif, jamaah juga mencicipi kuliner khas Timur Tengah, nasi mandi. Hidangan lezat dengan aroma rempah yang kuat dan daging yang lembut ini memberikan pengalaman kuliner yang istimewa. Ziarah di sekitar Masjidil Haram, jamaah diajak menelusuri tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya. Momen ini bukan hanya sebuah kunjungan, melainkan kesempatan untuk merenungi perjuangan mulia dan menumbuhkan rasa syukur bisa berada di tanah suci. Langkah demi langkah, jamaah menuju rumah Allah, Ka'bah yang agung. Di tengah lautan manusia dari berbagai penjuru dunia, langkah demi langkah menjadi pengingat akan kebesarannya serta wujud kepatuhan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tawaf bukan sekadar ritual, melainkan momen yang menyentuh hati, menumbuhkan kerendahan diri, dan memperkuat iman. Ke dinding Ka'bah untuk memeluk, mencium, dan berdoa di dinding Ka'bah. Momen penuh haru ketika jamaah berkesempatan menyentuh Ka'bah dan berdoa di hadapannya. Dengan hati yang khusyuk, tangan terangkat, doa-doa terbaik dipanjatkan, memohon ampunan, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Perjalanan ziarah dilanjutkan menuju Jabal Handama, salah satu bukit bersejarah di sekitar Makkah. Tempat ini menjadi saksi perjalanan Rasulullah. Perjalanan dilanjutkan ke Jabal Qudai, sebuah kawasan yang dulu dikenal sebagai bukit bersejarah di Makkah. Kini, daerah ini berkembang menjadi pusat transportasi dan persinggahan penting bagi jamaah. City Tour di Makkah diawali dengan ziarah ke Jabal Sur, tempat bersejarah ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua saat hijrah ke Madinah. Jamaah juga berkunjung ke Jabal Rahmah, bukit yang diyakini sebagai tempat pertemuan kembali Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Di tempat ini, jamaah memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon keberkahan, keteguhan iman, serta dikabulkannya segala hajat. Jabal Rahmah menjadi simbol cinta, kesabaran, dan pengampunan dari Allah. Alhamdulillah sudah terlaksana umroh, sudah terlaksana kita berwisata, jalan-jalan gratis. Siapapun bisa berumroh, yang penting niat yang kuat dan banyak berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segerakan. Dengan penuh rindu, jamaah kembali melangkah menuju rumah Allah. Setiap langkah disertai doa dan harapan. Semoga diberi kekuatan untuk beribadah dengan khusyuk dan sempurna. Suasana harum menyelimuti, hati dipenuhi rasa syukur karena masih diberi kesempatan menatap Ka'bah, pusat ibadah umat Islam dari seluruh penjuru dunia.
Ibadah sa'i menjadi rangkaian penting setelah tawaf. Setiap langkah yang ditempuh jamaah adalah simbol kesabaran dan keyakinan bahwa siapapun yang berserah diri kepada Allah niscaya akan mendapat jalan keluar. Perjalanan berlanjut dengan kunjungan ke Museum Wahyu dan Al-Quran di Makkah. وادي خمسة في عين اللي يشوفك محروس من العين جه زيك فين من وقت ما جيت والدنيا Di tempat ini, jamaah dapat menyaksikan koleksi berharga yang berkaitan dengan sejarah turunnya wahyu serta peninggalan terkait perjalanan Al-Quran. Kunjungan ini menghadirkan rasa takjub sekaligus menambah wawasan, mengingatkan jamaah akan kebesaran Allah dan pentingnya menjaga serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah berkesempatan merasakan pengalaman unik dengan menaiki unta, hewan yang sejak dahulu menjadi transportasi penting di tanah Arab. Suasana penuh keceriaan sekaligus menghadirkan gambaran perjalanan para pendahulu dalam menapaki gurun pasir. قلبي في لحظة كأني في جنة لوحدي بعيش ياللي وجودك خلى الدنيا تحكي. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang wajib dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Pada momen ini, jamaah mengelilingi Ka'bah untuk terakhir kalinya dalam rangkaian umroh. Suasana terasa penuh haru karena disinilah jamaah mengucapkan salam perpisahan kepada Baitullah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, hapuskan dosa-dosa kami, dan tetapkan hati kami dalam kebaikan. Jadikan perjalanan ini sebagai jalan menuju ampunan-Mu, dan izinkan kami kembali lagi ke rumah-Mu suatu hari nanti. وإن حياتي بقت حاجة تانية زي الجنة وسط النار. Menjelang akhir perjalanan, jamaah saling bersalaman satu sama lain. Momen ini menjadi wujud persaudaraan yang terjalin erat selama di Tanah Suci. Dengan senyum dan doa, mereka saling memaafkan, berharap ikatan ukhuwah ini tetap terjaga meski sudah kembali ke tanah air. Jamaah bersiap kembali ke tanah air, membawa kenangan dari Tanah Suci, serta doa agar kelak berkesempatan kembali lagi ke rumahnya.